Tapi ternyata Allah bercerita lain. Karena ternyata banyak Allah di situ kita menemukan hal-hal sulit yang selama ini dalam perjuangan selalu dimudahkan. Ya mungkin kita anggap nggak mungkin kita mendapatkan hal tersebut. Bagaimana bisa serikat pekerja di saat perusahaan rugi dia memberikan bonus? Di luar banyak hal yang di luar nalar menurut saya. Kawan-kawan buruh seringkali dicitrakan sebagai kelas pekerja paling bawah, dengan upah rendah dan tingkat kesejahteraan yang minim. Walaupun demikian, nyatanya di negeri ini banyak buruh yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi antar sesama. Seperti yang dilakukan oleh kalangan pekerja dari salah satu perusahaan di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Serikat Pekerja PT NOK Indonesia yang sudah berdiri sejak 4 Maret 2004 tidak hanya getol dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya, namun juga memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi. Mereka kompak, aktif ikut terlibat dalam berbagai program sosial kemanusiaan. Serikat pekerja di sini tidak berjalan sendiri. Ya, di sini kita sering melibatkan banyak organisasi lain. Sebagai contoh seperti Koperasi Pekerja, terus juga ada Dewan Kemakmuran Masjid, dan terkadang juga kita bekerja sama dengan perusahaan. Seperti itu. Jadi banyak pihak yang membantu kami sehingga soliditas dan solidaritas itu muncul karena kesadaran dari pihak-pihak tersebut dan keinginan daripada kita untuk membangun sebuah soliditas dan solidaritas. Untuk kegiatan sosial saya pastikan setiap hari itu ada. Proposal itu akan bergulir setiap hari. Dan alhamdulillah kawan-kawan sudah menyadari itu semua. Dari mulai yang kesehatannya habis, itu akan kita tanggung. Yang takjiah, yang orang tuanya meninggal, terus kita akan backup mereka. Terus bencana-bencana alam mungkin yang selama ini kita donasiin secara langsung. Kebetulan di saat itu ada tuh kawan kita yang meninggal. Kita pikir ini bagaimana dengan kawan-kawan. Dulu dia pernah ngopi, temen masa meninggal kita biarkan saja. Dari situ timbullah ide, ada beberapa kawan kumpul kita punya base camp namanya Kandang Perjuangan. Ide-ide sosial itu rata-rata keluar dari situ. Akhirnya kita menyepakati bahwa kita semua bersepakat untuk menanggung minimal 1 juta satu orang. Ya alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun. Kita punya 9 anggota anak asuh lah. Belum lama ini mereka menyalurkan donasi bagi para penyintas banjir bandang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, serta bantuan sosial untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Donasi tersebut merupakan hasil penggalangan dana secara swadaya dari para karyawan PT NOK Indonesia. Di kepala kita bagaimana cara menjalankan roda organisasi. Tapi ternyata Allah bercerita lain. Karena ternyata banyak Allah di situ kita menemukan hal-hal sulit yang selama ini dalam perjuangan selalu dimudahkan. Ya mungkin kita anggap nggak mungkin kita mendapatkan hal tersebut. Bagaimana bisa serikat pekerja di saat perusahaan rugi dia memberikan bonus? Di luar banyak hal yang di luar nalar menurut saya. Ada keyakinan yang kami dapat ketika kita mengurusi, ketika kita membantu, semua urusan, semua masalah itu akan diselesaikan dengan sendirinya. Berbagi dengan berdonasi dilakukan hampir seluruh anggotanya. Cara ini menurut mereka merupakan salah satu bentuk syukur atas apa yang sudah berjalan dan tumbuh di perusahaan ini. Meski pandemi menerjang, tempat mereka bekerja cenderung tidak ada pengurangan karyawan. Bahkan upah pun tetap tertunaikan dengan semestinya. Di tengah roda ekonomi yang cukup terdegradasi akibat pandemi yang terjadi. Tapi sekali lagi untuk sosial ke depan ya harapannya ini bisa mampu menggugah lah kawan-kawan di luar sana
bahwa sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya Anda, hanya tenaga yang bisa Anda tunjukkan. Tapi ketika dengan sedekah, apapun itu bisa dilakukan lewat tangan-tangan Tuhan. Jadi sedekah itu seakan-akan kita mengetuk pintu-pintu langit yang selama ini mungkin dianggap di luar nalar. Ketika ada bencana-bencana alam, ketika ada bantuan-bantuan yang sifatnya di luar daripada jangkauan kami, tentunya kami nanti akan mencoba berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga seperti ACT dan lain sebagainya yang sifatnya mereka jangkauannya lebih luas ya, secara nasional, bahkan mungkin ada yang secara internasional gitu. Jadi tentunya harapan dari kami sih ke depan kita bisa lebih bekerja sama dengan baik ya, antara tentunya terutama yang di dalam, antara kami dengan perusahaan, kemudian kami juga bisa mencari pihak ketiga seperti teman-teman ACT ini yang sudah luar biasa bisa mau hadir kemari ya, mencari tahu atau berbagi pengalaman terkait dengan sosial bersama dengan kami, ya tentunya itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Ke depan mari kita bersama-sama meningkatkan ya kerjasama kita, solidaritas kita untuk kemanusiaan. Dari Kabupaten Bekasi, tim ACT TV melaporkan.